Oke teman-teman, pada kasus yang ketiga ini saya akan membahas mengenai if else, masih mengenai if else tapi penggunaannya ini untuk menentukan uang kembalian. Uangnya itu sudah cukup atau kurang. Nah, ini nanti kita akan tentukan menggunakan if else. Oke, yang pertama ya tentunya kita buat lagi sebuah project ya, seperti kemarin. Dan ya kita desain. Nah, pada kasus ini saya memerlukan 2 inputan dan 1 tombol. Ya, kita desain dulu. Saya beri nama ini, contohnya saya ingin menghitung pembayaran sebuah buah ya, buah apel, berat buah apel, kemudian ini uang yang dibayar, nah ini labelnya udah. Kemudian kita tambahkan sebuah text input ya, text box. Ada 2 text box ya. Oke. Yang atas ini adalah beratnya. Berat buah apel ini saya rubah namanya. Nem mana ini ya, ini berat buah, kemudian yang ini uang dibayar. Oke, setelah komponen itu udah selesai, kita buat sebuah button ya. Tentunya button ini yang bekerja untuk trigger ya, trigger untuk mengeksekusi program yang udah kita buat nanti. Saya ubah ini untuk uang kembalian. Oke, dan yang terakhir untuk menampilkan saya juga pakai text box aja yang lebih mudah. Sama kayak kasus 2 ya. Kita menampilkan hasil menggunakan text box. Oke, ini saya ubah dengan nama hasil ya, hasil teks. Jadi nama ini fleksibel ya, teman-teman ubah sesuai kebutuhan, jadi nggak harus sama seperti punya saya. Teman-teman kembangin aja sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, kemudian kita isi sebuah event. Di sini eventnya on click ya. Dan biasa saya kan klik 2 kali untuk kasus-kasus yang sebelumnya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan ini icon event. Nah, di sini ada on click. Jika teman-teman klik di sini 2 kali, nah dia juga akan mengarah ke situ. Jadi sama artinya jika kita mengklik 2 kali button ini dengan kita memilih event on click. Jadi di sini ada beberapa event ya. Event on mouse, down, on enter, dan lain-lain. Nah, ini nanti kita akan bahas di kasus-kasus yang lain. Oke, yang pertama kita button on click ya. Jika keadaan sebuah tombol itu ditekan, kita akan melakukan apa di program ini? Kita masukkannya di sini. Oke, yang pertama ya kita buat sebuah variabel untuk menyimpan angka-angka yang tadi ya. Yang pertama saya buat variabelnya seperti ini, double aja semua ya tipe datanya. Kemudian
saya ingin buat variabel berat, koma biaya, koma uang, koma kembalian. Nah, jadi untuk deklarasi variabel teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Jadi variabel berat, biaya, uang, dan kembalian itu tipe datanya double. Jadi nggak harus kita ketikkan satu-satu. Double biaya, kemudian di bawahnya double uang, double uang. Nah, jadi nggak perlu begitu, teman-teman, cukup pisahkan dengan koma aja. Kemudian variabel itu saya akan isi dengan hasil inputan pada text box nantinya ya. Berat ini saya isi dengan berat buah ya, berat buah teks. Dan jangan lupa untuk mengkonverternya ya, karena tipe data pada text box itu string, kita harus converter menggunakan parsing sesuai dengan tipe data yang teman-teman inginkan. Ini saya salah ketik berat. Kemudian uangnya juga saya ambil juga dari variabel text box ya. Bentar, saya lupa lupa nama yang dibayarnya, yaitu dibayar ya, dibayar.text. Oke, kemudian biaya. Nah, biaya ini pada kasus ini saya buat statik ya. Jadi contohnya aja, harga 1 kilo apel itu 25.000 gitu ya. Jadi saya bikin statik berat dikali 25.000. Nah, ini jadi angka ini statik. Pada kasus ini teman-teman nanti bisa kembangkan harga 1 kilo apel itu bisa bervariasi, bisa teman-teman tambahkan sebuah text box lagi ya. Nah, pada kasus ini saya tambahkan statik aja dulu. Nah, setelah semua variabel yang kita butuhkan terpenuhi, berat sudah ada, uang sudah ada, biaya sudah ada. Nah, kembalian ini nanti kita hitung waktu setelah penentuan if ya. Nah, sekarang penentuan if-nya, jika uang yang dibayar, variabel uang nih diambil dari teks yang dibayar, lebih besar atau sama dengan biaya ini ya, biaya pembelian sebuah apel, maka lakukan kembalian. Jadi kalau uangnya yang dibayar lebih besar dari biaya, tentunya ada kembalian kan. Nah, jadi kembalian kita hitung uang dikurang biaya. Oke, dan teks keluarannya saya beri nama hasil teks tadi ya. Hasil teks kita kasih keterangan kembalian Anda adalah, saya tambahkan tanda RP di sini ya. Kemudian saya tambahkan lagi kembalian to string. Nah, ini ada kita mempelajari fungsi baru ya. Kemudian kita tutup. Oke. Apa fungsi toString ini? Nah, kembalian ini kan awalnya tadi yaitu tipe datanya double. Nah, jadi kebalikannya ya, yang tadi kita ubah dari string, teks ini string, kita ubah ke double. Nah, pada sintak ini atau perintah coding ini,
itu akan mengubah variabel kembalian isinya ya. Isinya itu adalah double atau desimal ke teks ya. Jadi fungsi ini adalah merubah string to text. Nah, sesuai dengan ini ya sintaknya, to string ya, artinya juga mengubah ke string. Oke, kemudian jika else-nya ya, S-nya jika uangnya kurang, ini uangnya lebih ya, uang lebih dari biaya. Jika uangnya kurang, maka kita tampilkan hasil teks uang kurang titik 2, saya tambahin oh ya, ini jadi nggak perlu diginikan ya, cukup begini juga bisa. RP ditambah biayanya, yaitu biaya dikurang uang. Jadi kita nggak harus menghitungnya pada variabel ya, teman-teman langsung hitung begini juga bisa. Jadi kita nggak perlu masukkan ke variabel, teman-teman bisa menggunakan seperti ini, langsung dihitung ya, jadi sama aja. Kelebihan menggunakan variabel ya, teman-teman bisa menggunakannya berkali-kali. Kalau menggunakan seperti ini, teman harus manual begini terus untuk menghitung mendapatkan kekurangannya. Nah gitu. Ini juga harus di-convert ke toString ya. Kemudian kita tambahkan kata-kata lagi di sini. Oke, kemudian ya itu aja. Langsung kita coba running. Nah, sekarang saya inputkan satu ya, 1 kilo ibaratnya. Kemudian uang yang dibayar itu kan 1 kilonya 25.000 pada coding ini nih, 25.000. Saya contohkan saya membayar 30.000. Nah, itu akan uang kembaliannya Rp5.000. Oke, tapi jika saya membayarnya hanya 20.000, kita klik hitung. Nah, itu adalah kekurangan 5.000 lagi. Nah, jadi oh ya, ini ada N ya. Mungkin teman-teman bertanya, fungsi apa sih N ini? Nah, kita coba hilangkan ini. Oh ya, ini belum di stop. Dan kita coba lihat lagi perbedaannya ya. 30.000. Nah, di sini ada perbedaan ya. Yang tadinya angka ini ada titiknya. Jadi N itu adalah sebuah format ya, format untuk mengubah string tadi menjadi number. Jadi meskipun dia bentuknya string itu kan 5.000 tadi ya. Nah, kita format N itu sebuah number. Kalau lebih dari 3 kan biasanya ada titik atau koma kalau pengaturannya Inggris ya. Jadi N ini mengubah seperti mengubah tampilan ya, tampilan string layaknya number, tapi tipe data itu tetap string begitu. Nah, jadi perbedaannya pada format aja. Nah, ini contohnya. Nah, itu akan ada titik ya. Nah, perbedaannya N itu adalah number. Jadi meskipun tipe data ini string, dia akan membentuk format number gitu. Oke. Untuk tutorial kasus ini teman-teman bisa kembangin ya. Contohnya aja yang udah saya sebutin tadi.
biaya ini kan saya buatnya statik alias tetap 25.000 per biaya berat ya. Teman-teman bisa kembangin, contohnya tambah satu lagi sebuah inputan untuk inputan biaya per satu apel. Jadi teman-teman nggak harus mengubah pada coding, teman-teman cukup mengubah pada inputan, maka teman-teman sudah bisa membuat menghitung biaya penjualan ya, contohnya penjualan sebuah, ya teman-teman bisa variasikan, baik ini buah apapun, teman-teman sudah bisa membuat sebuah point of sale ya. Kalau saya sebutnya itu software point of sale yang sederhana aja dulu untuk membantu ya. Contohnya ibu berjualan ya, teman-teman bisa buatkan softwarenya, daripada ibu menghitung di kalkulator kan lebih mudah menggunakan program ini. Nah, oke, terima kasih sudah menonton video saya ini. Bantu saya untuk share video ini ke teman-teman semua, dan jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka. Jangan lupa untuk yang belum berlangganan channel YouTube saya, silakan berlangganan karena masih banyak video-video yang belum saya buat mengenai pemrograman, aktivitas saya mengenai ya banyak hal. Teman-teman, insya Allah video-video ini akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.